Sahabat pertanian Nusantara, pernahkah Anda mencampur dua jenis insektisida sekaligus saat penyemprotan, dengan harapan hasilnya lebih efektif? Ternyata, tidak semua insektisida bisa dicampur, loh. Bahkan, beberapa golongan insektisida justru berbahaya bila dicampur, karena bisa menyebabkan fitotoksisitas atau keracunan tanaman, menurunkan efektivitas bahan aktif, hingga merusak struktur kimianya. Kita akan membahas 4 golongan insektisida yang tidak boleh dicampur sembarangan, karena alasan ilmiah yang penting untuk dipahami oleh setiap petani modern. Yuk, kita bahas satu persatu. Jadi jangan lewatkan video ini sampai habis ya, karena kita akan bahas secara lengkap. 1. Golongan insektisida, Pyrethroid pyrethroid. Insektisida golongan pyrethroid merupakan insektisida sintetis yang dibuat menyerupai senyawa alami dari bunga krisan Chrysanthemum. Insektisida ini bekerja dengan cara mengganggu sistem saraf serangga neurotoksik, menyebabkan kelumpuhan hingga kematian. Mengapa insektisida pyrethroid tidak boleh dicampur dengan sesama pyrethroid? 1. Efek sinergi tidak terjadi, malah menurunkan efektivitas. Karena cara kerja dan targetnya sama, menghambat kanal natrium pada sistem saraf serangga, pencampuran 2 atau lebih pyrethroid tidak menambah efektivitas, justru bisa menimbulkan resistensi lebih cepat pada hama. 2. Risiko antagonisme kimia. Beberapa bahan aktif pyrethroid memiliki pelarut atau formulasi berbeda EC, EW, SC. Saat dicampur, bisa terjadi reaksi kimia antar pelarut, menyebabkan endapan, penggumpalan, atau perubahan pH, yang menurunkan kestabilan bahan aktif. 3. Toksisitas tinggi bagi organisme non-target. Pyrethroid sangat toksik bagi ikan, lebah, dan serangga berguna. Jika dicampur, efek toksik meningkat, sehingga berbahaya bagi lingkungan dan petani. 4. Resistensi hama meningkat. Penggunaan berulang atau campuran dari bahan aktif dengan mekanisme aksi sama mode of action, IRAK Group 3 akan mempercepat terbentuknya hama kebal. Bahan aktif yang termasuk golongan pyrethroid IRAK Group 3. Berikut beberapa bahan aktif umum dari golongan pyrethroid. Nomor bahan aktif keterangan catatan. 1. Deltamethrin umum digunakan pada padi, cabai, jagung. 2. Cypermethrin banyak pada produk EC, emulsifiable concentrate. 3. Lambda-sihalotrin efektif untuk ulat dan wereng. 4. Permetrin sering digunakan pada sayuran. 5. Fenvalerate kontak cepat, efek racun tinggi. 6. Elva-cypermethrin versi lebih aktif dari cypermethrin. 7. Bifenthrin stabil di tanah, efek residual lama. 8. S-fenvalerate turunan fenvalerate, lebih kuat. 9. Beta-cyflutrin efisiensi tinggi, kontak cepat. Contoh insektisida yang beredar di pasaran. 1. Deltamethrin decis 25 EC, efektif untuk penggerek batang, walang sangit, dan ulat daun. 2. Cypermethrin simbus 25 EC, umum dipakai untuk wereng, ulat graya, penggerek batang. 3. Lambda-sihalotrin karate 2,5 EC, spektrum luas, cepat mematikan hama kontak. 4. Permetrin ambos 25 EC, digunakan pada sayuran dan tanaman padi. 5. Fenvalerate sumicidin 20 EC, ampuh untuk hama ulat dan serangga penghisap. 6. Elva-cypermethrin fastak 15 EC, daa bunuh cepat dan residu sedang. 7. Beta-cyflutrin bulldog 25 EC, untuk ulat daun, penggerek buah, dan traps. 8. S-fenvalerate sumicidin super, kerja cepat. 9. Bifenthrin talstar 250 EC, umum digunakan untuk hama tanah dan daun. Contoh hama sasaran pyrethroid: ulat grayak Spodoptera litura, penggerek batang padi Stirpophaga incertulas, wereng coklat Nila parvata lugens, walang sangit Leptocoryza oratorius, traps dan kutu daun. Cara kerja, kontak dan lambung, mengganggu saluran natrium pada sistem saraf serangga kejang lumpuh mati. Kesimpulannya, sahabat tani, kalau mau hasil semprot maksimal, gunakan pyrethroid tunggal, atau campurkan dengan insektisida dari golongan berbeda, misalnya organofosfat, neonicotinoid, atau ivermectin, tapi harus melalui uji kompatibilitas dulu. 2. Golongan insektisida karbamat. Salah satu golongan yang sering disalahgunakan dalam pencampuran semprot. Apa itu insektisida golongan karbamat?
Karbamat adalah insektisida yang bekerja dengan cara menghambat enzim kolinesterase di sistem saraf serangga. Begitu enzim ini terhambat, sinyal saraf serangga jadi kacau, serangga akan kejang, lumpuh, dan akhirnya mati. Golongan karbamat ini termasuk insektisida racun kontak dan lambung, artinya bisa membunuh serangga ketika terkena langsung atau saat serangga memakan bagian tanaman yang disemprot. Namun, sahabat tani harus tahu, karbamat tidak boleh dicampur dengan sesama karbamat, dan juga tidak boleh dicampur dengan beberapa golongan lain seperti organofosfat dan piretroid. Kenapa begitu? Yuk, kita bahas satu persatu. Mengapa insektisida karbamat tidak boleh dicampur? Satu cara kerja yang sama resistensi cepat. Baik karbamat maupun organofosfat sama-sama menyerang enzim kolinesterase. Kalau dua insektisida dari mekanisme kerja yang sama dicampur, hama bisa beradaptasi lebih cepat dan jadi kebal terhadap keduanya. Hasilnya, awalnya hama mati, tapi di musim berikutnya, hama tidak mempan lagi meski disemprot dosis tinggi. Dua reaksi kimia tidak stabil. Setiap produk punya pelarut dan pH berbeda. Ketika dicampur, bisa muncul reaksi antagonis. Bahan aktif saling menetralkan, menyebabkan endapan atau mengental. Akibatnya, semprotan tidak efektif dan malah menyumbat nasal sprayer. 3. Toksisitas tinggi bagi petani dan lingkungan. Karbamat tergolong racun tinggi kelas kedua 3, dan bila dicampur dengan golongan lain seperti organofosfat, efek racunnya bisa meningkat 2 kali lipat. Berbahaya untuk petani, ikan, lebah, dan hewan peliharaan di sekitar sawah. Bahan aktif yang termasuk dalam golongan karbama IRAC grup 1E. Bahan aktif ciri umum. 1. Karberil racun kontak dan lambung, cepat bekerja. 2. Carbofuran racun sistemik, diserap akar dan daun. 3. Metamil cepat bereaksi, efek racun tinggi. 4. OD-carb sistemik kuat, tapi sangat toksik. 5. Proposur efektif untuk hama gudang dan sayur. 6. Bendiocarb kontak cepat, sering untuk semut dan kecoa. 7. Osamil racun sistemik dan translaminar. Contoh produk insektisida karbamat. 1. Carbaryl 785S. 2. Carbofuron 85WP. 3. Carbofuran furadan 3G. 4. Cureter 3G granul. 5. Metamil Lenet 25WP. 6. Mesenex 40SPWP-SK. 7. Proposur Wigon WP. 8. Bendiocarb Vicam 80WP. Kesimpulan penting untuk sahabat tani, jangan mencampur karbamat dengan karbamat, jangan mencampur karbamat dengan organofosfat, jangan mencampur karbamat dengan piretroid. Campuran seperti itu tidak membuat semprotan lebih ampuh, malah bisa merusak tanaman, mempercepat resistensi hama, dan membahayakan pengguna. Solusi aman, gunakan insektisida karbamat secara tunggal atau bergantian dengan golongan lain, seperti neonikotinoid, ivermectin, atau spinosad, agar hama tidak kebal dan hasil pertanian tetap maksimal. 3. Golongan neonikotinoid. Golongan ketiga yang harus hati-hati adalah nikotinoid atau neonikotinoid. Insektisida ini merupakan turunan dari nikotin alami, yang bekerja sistemik di dalam jaringan tanaman. Mengapa tidak boleh dicampur? Nikotinoid bersifat sangat mudah larut dalam air dan sensitif terhadap pH ekstrim. Pencampuran dengan bahan yang bersifat basa atau asam kuat dapat mengubah struktur kimianya, sehingga daya serapnya ke jaringan tanaman menurun. Selain itu, pencampuran dengan piretroin tertentu juga bisa menimbulkan fitotoksisitas atau daun terbakar. Contoh bahan aktif nikotinoid, imidacloprid, thiamethoxam, acetamiprid, dinotefuran, clothianidin. Contoh nama dagang di pasaran, Confidor 200 SL imidacloprid, Actara 25 WG thiamethoxam, Upload Plus 10 SL acetamiprid. Digunakan untuk pengendalian wereng batang coklat, kutu daun, penghisap, traps, dan hama vektor penyakit tanaman. Cara kerja, nikotinoid bekerja dengan menyebabkan stimulasi berlebihan pada reseptor nikotinik asetilkolin NAR di sistem saraf serangga. Akibatnya, serangga menjadi hiperaktif, kehilangan koordinasi, lalu mati. Kesimpulan, jangan mencampur nikotinoid dengan pestisida lain yang bersifat sangat asam, basa, atau minyak. 4. Golongan spinosin, spinosad dan spinetoram. Golongan terakhir adalah spinosin, yang berasal dari fermentasi alami bakteri Saccharopolyspora spinosa.
Golongan ini tergolong insektisida biologi modern yang cukup ramah lingkungan. Mengapa tidak boleh dicampur? Spinosin mudah terdegradasi bila terkena sinar UV langsung dan tidak stabil bila dicampur dengan pestisida bersifat alkalis atau minyak. Selain itu, pencampuran dengan piretroid atau karbamat dapat menyebabkan kerusakan pada struktur spinosin, menurunkan daya kerja hingga 70%. Contoh bahan aktif golongan spinosin, spinosad, spinetoram. Contoh produk pasaran, Tracer 120 SC mengandung spinosad, Radiant 60 SC mengandung spinetoram. Digunakan untuk pengendalian ulat gerayak, ulat buah, lalat buah, dan traps pada cabai, tomat, dan sayuran daun. Cara kerja, spinosin bekerja pada sistem saraf serangga dengan mengaktifkan reseptor asetilkolin dan GABA, menyebabkan saraf terus menembakkan sinyal hingga serangga kejang dan mati. Yang menarik, spinosin memiliki selektivitas tinggi terhadap hama sasaran, namun aman untuk musuh alami seperti laba-laba dan lebah, bila digunakan sesuai dosis. Intinya, jangan mencampur spinosin dengan pestisida bersifat basa, minyak, atau logam berat. Gunakan secara tunggal untuk hasil terbaik. Kesimpulan umum, sahabat petani, mencampur pestisida tanpa pengetahuan yang cukup bisa merugikan lebih besar daripada manfaatnya. Akibat pencampuran yang salah antara 4 golongan ini dapat menyebabkan penurunan efektivitas hingga 80%, kerusakan daun fitotoksik, residu tinggi pada hasil panen, gangguan kesehatan bagi penyemprot. Tips aman sebelum mencampur pestisida: 1. Selalu baca label kemasan dan petunjuk pencampuran. 2. Lakukan uji kompatibilitas sederhana di wadah kecil sebelum mencampur dalam tangki besar. 3. Hindari mencampur pestisida dari golongan berbeda, terutama 4 golongan di atas. 4. Gunakan air bersih, pH netral 6-7 saat melarutkan. Demikian pembahasan kita kali ini. Sahabat pertanian Nusantara, 4 golongan insektisida piretroid, karbamat, nikotinoid, dan spinosin memang sangat ampuh bila digunakan dengan benar, tetapi bisa berbahaya jika dicampur sembarangan. Gunakanlah dengan bijak, ikuti dosis anjuran, dan utamakan keselamatan Anda serta kelestarian lingkungan. Jangan lupa dukung terus channel Pertanian Nusantara dengan cara like, komentar, dan subscribe, agar kami terus semangat berbagi ilmu pertanian yang bermanfaat untuk kita semua. Pertanian maju, petani sejahtera, Indonesia berdaulat pangan.